Bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi di System Analysis and Design. Pada episode kali ini saya akan membahas chapter 8 atau bab 8, yaitu terkait dengan User Interface Design. Nah, deskripsi fase ini, yaitu yang pertama, sistem desain merupakan fase ketiga dari 5 fase dalam sistem development life cycle. Yang kedua, tugasnya yaitu meliputi user interface design, data design, dan sistem arsitektur. Yang ketiga, bisa disampaikan merupakan kriteria dari sistem desain juga. Nah, tujuan dari bab ini yang pertama yaitu menjelaskan konsep dari user interface design dan interaksi antar manusia dengan komputer, termasuk aturan dasar dan desain yang berpusat pada penggunanya. Kemudian yang kedua, daftar pedoman dari user interface design. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan komponen-komponen dari user interface, termasuk bagian unsur-unsur dari layar dan pengendaliannya. Kemudian yang keempat, mendiskusikan output desain dan isu teknologi yang terkini. Yang kelima, desain source dokumen yang paling efektif. Nah, berikutnya di sini adalah menjelaskan tentang input desain dan isu teknologi, mendiskusikan tentang pedoman dari data masukan screen design atau tampilan di layar, kemudian menggunakan pelindung atau aturan yang tervalidasi untuk mengurangi inputan yang error, inputan yang salah. Kemudian yang berikutnya di sini adalah mendeskripsikan pengendalian dan keamanan output dan inputnya. Nah, untuk introduction-nya yaitu user interface design ini merupakan tugas pertama dari fase sistem desain dari sistem development life cycle. Nah, mendesain interface sangatlah penting karena semua orang ingin sebuah sistem yang mudah untuk dipelajari dan digunakan. Tentunya enak juga untuk dipandang dan enak untuk memasukkan data inputannya. Nah, terkait dengan ini, apa yang disebut dengan user interface? Nah, ini semua yang termasuk dalam hardware, software, layar, menu, fungsi, output, dan fitur yang dapat berdampak pada komunikasi dua arah antara pengguna dan komputernya. Ini yang dimaksud dengan user interface. User interface itu sendiri merupakan perubahan dari user interface. Yang pertama terkait dengan proses pengendaliannya. Yang kedua sebagai informasi manajer untuk menyusun dari data yang terpusat ke data yang dinamis. Fokus utama sistem seluruh perusahaan beralih dari departemen IT menjadi pengguna itu sendiri. Yang ketiga, sistem ini berpusat pada penggunanya. Dan yang keempat, memerlukan pengertian tentang interaksi antara pengguna dengan komputer dan sistem yang berpusat pada penggunanya sendiri. Nah, user interface di sini merupakan reaksi pengguna komputer. Kaitannya dengan yang pertama, human atau pengguna tadi dengan computer interaction atau HCI di sini mendeskripsikan tentang hubungan antara komputer dengan orang yang menggunakannya. Yang kedua, graphical user interface. Yang ketiga, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan desain yang mudah digunakan dan dipelajari. Nah, terkait dengan HCI di sini human computer interaction ini meliputi perspektif instalasinya, compliance, instruction, control, feedback,
dependensi, scope, asisten, dan usability. Dasar dari user-centered design, nah ini meliputi terkait dengan pengertian bisnis ya, kemudian memaksimalkan keefektifan dari grafis, kemudian berpikir seperti seorang pengguna atau user tadi, kemudian fokus pada penggunaannya, kemudian minta feedback ya, dan terakhir yaitu dokumentasi kesemuanya. Mendesain user interface ini banyak kategorinya atau banyak prosesnya. Yang pertama mendesain transparan interface-nya, yang kedua membuat interface yang mudah digunakan, yang ketiga memperbanyak produktivitas pengguna, yang keempat di sini adalah memudahkan pengguna mendapatkan bantuan saat terjadinya error, yang kelima memperkecil masalah inputan data, yang keenam menyediakan feedback untuk user atau penggunanya, yang ketujuh membuat layout dan desain semakin menarik ya, dibuat semenarik mungkin. Yang kedelapan menggunakan gambar dan istilah yang familiar. Mendesain user interface. Nah, mendesain user interface ini berpengaruh pada desain user interface yang baik, didasari oleh kombinasi dari ergonomik, estetik, dan teknologi interface. Ini penting sekali. Jadi ada 3 hal yang paling penting dalam mendesain user interface, yaitu ergonomik, estetik, dan teknologi interface-nya. Kemudian mendesain user interface. Nah, ini merupakan cara untuk membantu pengguna mendapatkan bantuan dalam memperbaiki kesalahan. Yang pertama yaitu pastikan bantuan selalu ada, karena ada fasilitas help-nya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak mengerti atau ada yang mau ditanyakan, bisa mencari sesuatu tersebut lewat fasilitas help. Yang kedua, sediakan bantuan untuk yang mudah dipahami dan dipilih oleh penggunanya. Mendesain user interface. Cara untuk meminimalkan kesalahan pada input, yaitu pertama membuat masker input atau saringan input ya. Kemudian yang kedua menampilkan pesan atau pengingat. Kemudian berikutnya yang ketiga membentuk daftar pilihan yang dapat diklik oleh pengguna. Dan yang keempat di sini adalah membangun aturan yang menegakkan keamanan data. Nah, mendesain user interface di sini termasuk di dalamnya juga membuat tata letak dan desain yang menarik. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu menggunakan warna-warna yang sesuai dengan yang diinginkan oleh user atau yang mencolok ya, untuk menyorot area tertentu pada layar. Kemudian menggunakan efek-efek khusus entah gambar bergerak atau apa sehingga lebih menarik. Kemudian yang ketiga, gunakan hyperlink untuk menarik minat pengguna melihat topik lain yang berkaitan dengan user interface tadi. Kemudian yang keempat, grup terkait dan memberikan informasi-informasi. Nah, terkait dengan mendesain user interface ini juga terkait juga mengingat bahwa pengguna terbiasa dengan warna-warna. Misalkan warna merah melambangkan stop, warna kuning hati-hati, dan memberikan alternatif tombol-tombol untuk setiap menunya. Kemudian gunakan perintah yang sangat familiar. Nah, untuk menambahkan fitur control atau pengendalian, nah ini melalui beberapa poin ya. Ada di dalamnya menu bar ya. Kemudian toolbar, ada perintah tombol, ada teks dan dialog box, ada toggle. Kemudian desain outputnya. Nah, output yang diinginkan hasil dari proses. Nah, ini ada tipe laporan. Laporan detail ada, kemudian ada laporan pengecualian, ada ringkasan laporan. Nah, ini contoh dari laporan yang ada di layar ini. Desain output ini keterlibatan pengguna dalam mendesain output atau laporan yang dihasilkan proses sistem informasi.
Laporan yang tercetak adalah cara penting untuk menyampaikan informasi sehingga pengguna harus menyetujui semua desain dari laporan tadi. Kemudian yang kedua, kirim setiap desain untuk disetujui saat sudah menyelesaikan daripada menunggu sampai menyelesaikan semua desain laporan. Kemudian ada mockup. Kemudian berikutnya di sini adalah formula analisis dari laporan. Nah, teknologi output di sini meliputi di dalamnya juga penyampaian informasi yang berbasis internet. Semuanya sekarang online sehingga semuanya juga harus berbasis internet. Kemudian ada siaran web, ada email, ada blog, ada pesan instan, kemudian perangkat nirkabel tanpa kabel ya, wifi dan lain sebagainya ya. Kemudian audio digital, gambar, video, ada podcast yang lebih menarik saat ini. Kemudian sistem faksimiles otomatis, sistem feedback atau feedback, kemudian mikrofilm keluaran dari komputer, kemudian output komputer ke media digital. Nah, terkait dengan teknologi outputan, ini bentuk output khusus. Yang pertama yaitu pasar yang sangat beragam membutuhkan banyak bentuk output dan perangkat khusus. Yang kedua terkait dengan perangkat portable yang terhubung dengan web. Yang ketiga terkait dengan terminal titik penjualan yang eceran ya. Kemudian berikutnya terkait dengan mesin anjungan tunai mandiri atau ATM yang tersedia dari bank-bank yang ditunjuk. Kemudian pencetak atau printer khusus untuk mencetak laporan yang dihasilkan dari transaksi tadi. Kualitas output hanya sebagus kualitas input. Nah, ini kaitannya dengan sampah masuk, sampah keluar ya. Ini perlu diperhatikan. Kemudian tujuan dari desain input adalah untuk memastikan kualitas, akurasi, dan ketepatan waktu dari inputan data. Kemudian desain input yang baik ini membutuhkan perhatian pada faktor manusia serta masalah teknologinya. Nah, terkait dengan desain inputan, nah ini juga harus memperhatikan 6 zona atau poin-poin penting. Yang pertama, tata letak formulir, nah harus disesuaikan. Yang kedua, zona posnya di mana. Yang ketiga, zona control. Yang keempat, zona instruksi untuk perintah-perintah. Yang berikutnya, zona tubuh. Yang keenam, zona total. Dan yang ketujuh, zona otorisasi. Nah, tampak seperti yang ada di layar ini ya. Bodinya di tengah-tengah yang lebih luas, kemudian head zone-nya, heading zone-nya itu yang atas, yang besar. Kemudian control zone-nya yang lebih kecil di sini ya. Kemudian instruksi zone-nya yang tengah-tengah tapi nggak terlalu besar. Nah, ini. Nah, terkait dengan desain input, ini terkait dengan layar entry data. Yang pertama harus diperhatikan yaitu batasi akses pengguna ke lokasi layar tempat data dimasukkan. Kemudian yang kedua, berikan keterangan deskriptif untuk setiap bidang dan tunjukkan kepada pengguna di mana memasukkan data dan ukuran bidang yang diperlukan atau maksimumnya sebesar berapa. Yang ketiga, tampilkan format sampel jika pengguna harus memasukkan nilai dalam bidang dalam format tertentu atau pemisahnya. Dan yang keempat atau terakhir di sini membutuhkan penekanan tombol akhir untuk setiap bidangnya. Ini terkait dengan desainan input. Nah, desain input ini juga harus memperhatikan 8 aturan validasinya ya. Yang pertama di sini adalah pemeriksakan urutan. Yang kedua terkait dengan pemeriksaan keberadaan. Yang ketiga tipe data. Yang keempat rentang atau pemeriksaan batas atas, batas bawah, batas kanan, batas kiri. Ya. Kemudian yang kelima di sini adalah kewajaran. Ya. Yang keenam validasi, integritas referensial. Ya.
Kemudian yang ketujuh di sini adalah pemeriksaan kombinasi. Kemudian yang kedelapan control atau control batch atau total hash-nya. Jadi 8 aturan validasi ini harus diperhatikan dalam mendesain inputan. Kemudian desain input ini juga terkait dengan input teknologi atau pengorbanan apa saja ya. Yang pertama, kecuali jika otomatisasi data sumber digunakan. Jadi nggak perlu harus input atau ngetik atau apapun ya. Kemudian entry data manual lebih lambat dan lebih mahal daripada input batch karena dilakukan pada saat transaksi ya. Terjadi sering dilakukan ketika permintaan komputer berada pada titik yang tertinggi. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan kita beli di supermarket, nggak perlu harus ngetik kode dan lain sebagainya, tapi scan dari barcode ataupun QR code. Nah, ini langsung merupakan inputan, desain teknologi inputan tanpa mengetik ya, tanpa menginput, sehingga otomatisasi ya. Yang kedua, keputusan untuk menggunakan input batch atau online tergantung pada persyaratan dari bisnis dan tentunya juga hardware yang dimiliki oleh perusahaan. Input volume reduction. Nah, ini panduan untuk membantu mengurangi volume input. Yang pertama perlu diperhatikan yaitu masukkan data yang diperlukan saja, jangan berlebih ya. Yang kedua, jangan memasukkan data yang dapat diambil pengguna dari file system atau menghitung dari data yang lain. Yang ketiga, jangan memasukkan data konstan. Yang keempat, di sini gunakan kode-kode tentunya. Nah, terkait dengan keamanan atau control dan isunya, output control dan keamanan. Yang pertama, keamanan keluaran harus diperhatikan. Yang kedua, Departemen Teknologi Informasi bertanggung jawab atas kontrol keluaran dan langkah-langkah keamanan dari data dan server yang ada. Yang ketiga, stasiun kerja tanpa disk. Nah, ini lebih bagus lagi ya, tanpa harus mencolokkan flash disk dan lain sebagainya. Kemudian ada pelindung portnya juga. Terkait dengan juga keamanan dan kontrol isunya. Nah, ini input security atau keamanan dan pengendaliannya bagaimana, ini perlu diperhatikan. Kemudian kontrol terkait dengan inputan. Yang ketiga, di sini setiap informasi harus dapat dilacak kembali ke data inputan yang awalnya. Jejak auditnya bisa terekam, keamanan datanya handal, kebijakan penyimpanan catatan juga ada, di-enskript dan enskripsinya juga memungkinkan. Nah, terkait dengan rangkumannya bahwa yang pertama, untuk membuat model fisik dari sistem yang memenuhi persyaratan desain yang ditentukan dengan fase analisis sistem. Yang kedua, terkait dengan berbagai jenis laporan tercetak termasuk detail, pengecualian, dan ringkasan laporan. Kemudian yang ketiga, diskusi desain masukan. Ini dimulai dengan deskripsi dokumen, sumber, dan berbagai zona dalam dokumen. Dan yang keempat, di sini diskusi desain layar entry data. Ini menjelaskan penggunaan masker atau saringan, inputan, dan aturan validasi untuk mengurangi kesalahan data. Berikutnya Anda juga belajar tentang metode input batch dan online, media inputan, dan prosedur, serta volume input. Akhirnya Anda belajar tentang keamanan dan pengendaliannya. Demikian untuk materi chapter ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode selanjutnya di chapter berikutnya.